Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salamini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahu 'azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama, marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah senantiasa selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa-apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhabis dalam suatu majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam penyakit dan bala, dan mudah-mudahan Allah gugurkan daripada berbagai macam dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan, baik diri kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tanpa kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Jamaah hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para pemuka agama, para tetua kita, kemudian jamaah masjid Siratul Jannah yang insyaallah senantiasa dalam naungan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari baginda Rasulullah SAW ketika itu melihat sahabat beliau yang bernama Ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini ngaran sidina mujur adalah Abdullah. Ibnu Mas'ud ini termasuk adalah sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah. Kemana sidin tulak umpat, pokoknya medini terus sidinnya. Cuma keadaan perawakan daripada Ibnu Mas'ud ini berbeda pada yang lain. Apa bedanya? Sidin ini orangnya pendek, kemudian orangnya hitam. Habis itu apalagi kemudian selain pendek dan hitam, sehingga menimbulkan kaki sidin itu halus pada yang lain. Sehingga pada ketika Ibnu Mas'ud menaiki sebuah pohon, lalu ketika tergantung pada sidin ditiup angin, wabai ditiup angin, lalu para sahabat yang lainnya tertawa melihatnya, melihat bantu sidin lantaran ditiup angin tadi. Maka ketika melihat kejadian tersebut, ujar Rasulullah SAW, lima tadhakuna. Ujar Nabi, kenapa kalian tertawa? Apa nama diketawakannya apa? Lalu menjawablah para sahabat, ujaran para sahabat, ya Rasulullah, min daqati saqihi. Wahai Rasulullah, kami ini tertawa melihat batisnya si Ibnu Mas'ud itu halus benar. Saking halusnya tuh sampai ditiup angin aja malam balai jadi kita, saking halusnya itu kami tunjukkan. Nah, orangnya pendek pulang kan. Cuma istimewa sidin pulang paling harum di antara para sahabat lain. Bila berpakaian itu sini harum terus. Nah, harum. Di antara yang harum ini kan termasuk menyegarkan daripada pikiran juga.
mencerdaskan pikiran. Jadi jangan lepas kita daripada harum-harum. Nah, maka ketika mendengar jawaban sahabat tadi, lalu Rasulullah SAW mengucap, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya Rasulullah. "Lau ma bil mizani athqalu min Uhudin." Ujian Nabi mengatakan dua belah batisnya Ibnu Mas'ud itu amun ditimbang menjadi Rasulullah lebih berat daripada beratnya Gunung Uhud. Nah, artinya dapat istimewanya si Ibnu Mas'ud menjadi. Lalu Rasulullah mengucapkan kepada Ibnu Mas'ud "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlis al-ilmi la tamassa qalaman wa la taqubu harakan." Ujar Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau sesaat di majelis ilmu, memandangkan duduk sesaat di masjid ilmu, ya tadi ada sesaat lagi sampai isya ya, kalau ya tadi sampai isya ya. Cuma ya Nabi dengan tanpa engkau memegang kalaman pulpen. Menggaya ini kita nanti ikuti HP. Jadi bila kita majelis ilmu, jangan anak bermain-main HP. Di sini memberi teguran sudah, memadahkan dan kita. Atau menulis apapun yang kita tulis ini jangan walaupun sahur. Padahal aja jangan intihi. Sebab di ilmu cagar kita peroleh ilmu kita membawa keuntungan bagi orang yang memilikinya. Ilmu ini kira menjadi pendalam di dalam jiwanya. Kenapa jadi dikatakan Rasulullah demikian? Ujar Nabi, khairul laka min alami farasin tasaddaqtu biha fisabilillah. Jadi Rasulullah, kenapa jadi kita disuruh jangan bermain-main ketika kita menghadiri dalam suatu majelis ilmu. Makanya jangankan kita bermain HP, pembacaan yakin, beramalan diberikan. Beramalannya, kalau banyak yang sambil memperhatikan kita umpamanya nih, pembacaan apakah dibaca amalannya. Kan usahanya Nabi nih. Kenapa sebabnya Nabi lebih baik bagi engkau tadi daripada engkau mensedekahkan 1000 ekor daripada kuda untuk fisabilillah, untuk berjuang di jalannya Allah. Itu pertama ya. Makanya kita tidak perlu lagi bantu amalan yang lain-lain. Perhatikan aja bagus-bagus. Apalagi kita bebannya namanya bagiannya lagi. Bagiannya lagi tuh. Ada yang seseorang itu ketika hadir dia majelis ilmu, ada jadi kisahnya. Ada bahan besar. Makin nyaring menjerama, makin menyaring lagi Josidin. Imbas penjeramanya tentu ngapain Josidin membendera. Ini aneh yang itu. Adalah. Alhamdulillah kita di sini ada pemuluhan dia, ada mungkin majelis lain, ialah alhamdulillah kita nih ujung-ujung ada. Kemudian lagi Rasulullah menyebutkan lagi wassalamuka alal alimi khairul laka min ibadati alfi sanatin. Kemudian Rasulullah, ketika engkau mengucapkan salam dengan orang yang berilmu, maka itu lebih baik bagi engkau daripada engkau beribadah berapa 1000 tahun lawasnya. Ya. Jadi bila kita ketemu sebelah tuan guru, orang yang betul-betul alim, muka agama di jalan kah di mana kah, ucapkan dia salam. Harus takutan, jangan hai-hai ya lah. Harus takutan kita. Oleh apa nih mampir ini, nah dibadahkan Rasulullah nih. Memandangkan yang sahabatnya tadi. Ini nang kita ambil tadi. Mampir bedahnya nih, mampir. Bukannya yang lain. Lalu Rasulullah lagi menyebutkan wa najaruka ila wasil alimi ay bi nasril mahabbah khairul laka min alabi barasi tasaddaqta biha fisabilillah. Kemudian ujar Rasulullah SAW lagi,
dan engkau memandang kepada wajah orang alim. Nah, alim-alim itu. Makanya terkadang kita kan namanya orang alim berani alih. Terkadang kita muka gambar, iyalah digambar tuh. Coba kita masuk ke rumah orang alim-alim. Digambar sini tuh gambar malakat yang guru. Oh, kecil, belum gambar guru aja. Menurut kita ada gambar seorang sakeluargaan, gambar seorang gitu. Mulai halus sampai ke gurau susun. Iya, susun. Kayak orang pameran susun belajar. Ada di gambar orang lagi, gambar separanakan. Mulai halus gambarnya aja. Ada orang tadi gambar orang lain, kenapa? Sebab bila kita masuk, kita balik lihat, lihat masjid tadi, lihat masjid. Walaupun kita ada bentak kurang-kurangnya, cuma memandangnya tadi ya Rasulullah bin Yasri mahabbah dengan pandangan cinta katuju sana di masjid katuju masjid itu ya Rasulullah. Orang yang melakukan demikian maka khairul laka min alfi barasin tasaddaqta biha fisabilillah ay fi jihadil kufar li'ilahi dinillahi ta'ala. Itu jadi lebih baik bagi engkau daripada engkau mensedekahkan 1000 daripada kuda yang berperang di jalan Allah untuk berjihad melawan orang-orang kafir untuk mendekatkan daripada agama Allah. Kamu kita ada harapan kawan yang bersedekah kayak itu banyaknya lah. Ini nama korban ini, nama korban seberatan lah kita ada, ya lah. Palingnya korban perasaan beneran ya lah, ya pak. Namun korban nang sapi kambing bah ada orang-orangnya aja. Lawan korban ini tadi korban berbeda ketika kita dengan ba'akikah. Kalau korban itu tiap tahun bagi berkemampuan, sebabnya sama sunat muakkad 2 hampir dan wajib 2. Kalau ba'akikah itu sekali seumur hidup. Mungkin orang tua kita ma'akikah akan berbeda dengan daripada ketika kita berkorban tadi. Nah ini. Jadi ada kawan yang masyarakat pakai orang kan 7 barang dan orang alim ini kadang mewaris dia pilih pulang. Pilih itu istilah kata ibarat majelis itu nah. Kadang-kadang majelis itu ada ketujuh dan sidin dia nah. Mau gitu. Melihat sebetulnya sebutin ketujuh nah kada boleh kita begitu. Jangan. Sebab yang demikian itu nah kita ambil itu tadi kita mengambil daripada keistimewaan yang dikatakan oleh Rasulullah di hadisnya. Ilmunya yang kita ambil. Mana yang merasa kita pas, baik, maka kita ambil. Merasa ada pas, maka kada perlu kita perbincangkan, persoalkan segala macam. Cukup kesan kita aja. Ini kadang tidak ada pas itu lalu mencobai. Yang lain kita takunan juga kayak Pak Nur Pian. Nah ini pulang singgung kayak Pak. Ini mah kalahin guru sama guru. Gara-gara sidin aja nanti, nah salah. Iyalah, salah. Maka itu salah kita. Sebab ilmu yang diajarkan ini masalah ilmu agama ini diperkarakannya kita di akhirat, kada di dunia sedang diperkarakannya. Andai orang yang mengajarkan sesuatu yang salah urusannya kita di akhirat, kada di dunia kada. Nah, jadi dunia ini kita menuntut aja. Nama pas ambil, nama cocok gunakan. Jadi jangan kita persoalkan apalagi kita dari ilmunya umpamanya tak perlu kita masalah itu tak perlu. Nah, bahwa ini macam-macam guru, iyalah guru banyak jangan guru mazhabi banyak juga tergantung kita mau ambil pilihannya. Yang penting niat kita jadi menuntut ilmu, sebab menuntut ilmu tadi ganda bujur pahalanya, sebagaimana nanti dikatakan oleh Rasulullah tadi. Jadi bila mana kita melihat sesuatu yang demikian tadi kita pandang, memandang tadi nilaian ada diberikan oleh Allah Taala luar biasa bagi orang yang menuntut ilmu tadi. Jadi istilah kata bila kita menuntut ilmu, jangan kita sia-siakan waktu tersebut walaupun satu waktu. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza ghadiballahu ala ahadin razaqahu halalan haraman." Apabila Allah murka kepada seseorang, ini Allah murka orang mana, maka Allah akan memberikan rezeki dan orang rezeki
nang haram, ada nang halal, ada nang haram Allah berikan harta nang haram, ada nang harta berberkah. Kalau harta berberkah itu tadi, bila kita makan nih, dapat rezeki kita makan, maka ia akan membawa kita kepada ketaatan, membawa kebaikan. Kadang-kadang membaik laju hati itu gerak langsung, rajin beribadah. Namun bila tak makan yang ada baik, jangankan orang yang jauh, ibaratnya lah, mohon maaf ya umpamanya nih, saya nyaring apapun orang nih ajar di telinganya ini nah, palingan kayak itu jadi mendengar kata-kata ketiga, mendengarnya suatu nasihat palingan lewat begitu saja, ada masuk ada dalam kalbu hatinya tuh ada. Oleh kenapa? Lantaran tertutup oleh sesuatu yang haram. Jadi bila Allah murka, Allah beri kita dengan seseorang dari harta yang haram. Kemudian lagi ya Rasulullah, fa'idha satadda gadabahu alaihi wa qala bi syaitanan. Kemudian ujar Rasulullah, apabila Allah itu sangat murka lagi kepada orang tadi, maka Allah nantinya akan mewakilkan kepada orang tersebut, yaitu Allah bagian apa? Nang membimbing kepada yang haram itu adalah syaitan gitu. Jadi nang membimbing kepada cara-cara ini syaitan. Makanya bila yang nang bimbing yang ini tadi, nang syaitan itu nang yubarika lahu bihi, nang memberi berkah jadi kita, nang memberi bimbingan dia kita, maka kadang lagi orang tadi waktu. Bila kadang di waktu apa? Ketinggalan wajib sembahyang tiga, ngomong rame, ngomong banyak lagi. Bisa otakannya aja, makanya apapun. Oleh kenapa? Nang membimbing, nang membawainya itu adalah syaitan. Nah, jadi kita hati-hati benar tuh. Kita terkadang godaan ini banyak. Apa godaan yang banyak nih? Terkadang bila orang mengajar, sudah di situ kita kenyalami usaha kita. Makanya di situ kita digoda oleh syaitan. Sanggup pada kita. Sanggup pada kita nak hal demikian tadi. Lalu ujar Rasulullah, wa yasabu wa yasgaruhu bidunya anidin. Dan syaitan itu pun nantinya akan selalu menungganginya serta menyibukkan dengan orang tersebut daripada urusan dunia sehingga orang tadi jauh daripada agama. Disibukkannya kita. Ya disibukkan dibawahi bangganya ke majelis ilmu bang, awal lagi nah ada nanti gawi. Esok pulang awal pulang, esok pulang tetap ya jawabannya awal terus. Amun kita masih akan awal itu ada habis waktunya, ya lah, ada dari habisnya. Nggak ada awal nih, nggak ada lagi dunia sudah suatu permainan. Bila kita akan bisa memainkan daripada urusan ini, maka kita akan kehabisan waktu dengan diulah ini. Nah, menghabiskan waktu ini akhirnya kita dipermainkan sehingga kita ada ingat lagi dengan urusan akhirat. Makanya aku sering mau ulang-ulangnya berkata dulu bang, apa insiden yang tiga keadaan kurang hari kita berhari kan mengaji lampu duduk. Ya kalau mengaji lah berhari lampu duduk aja. Lalu tiap rumah, hampir tiap rumah orang ramai mengajian dengerin, padahal itu duduk jaga. Kemudian tulang kalanggar, tulang ke masjid, tulang ke musalat. Ada kayak kita wah ini bahasa hari itu kipas angin dia nyalih, nang ada kipas sarungan, mengipas sarungan, mengipas. Tapi tak gawe itu baca seperti pagi suasananya. Tarawih bahari ketika menyalawat mau di dalam, di muka, di belakang, di tanah, bawa kancangan, nggak ada pakai urat bulu, urutnya benar bahari itu. Wah ini mik cing bagusan, kamanan suaranya, hilangannya lah. Dia ada pakai nang tukang syairnya, nang tukang salawat nih,
Manyamuti kayak itu, boy. Kayak ada semangatnya tuh. Ya kan? Kenapa jadi terjadi demikian sabarataan? Kuncinya di sini sebutinnya hati kita taubah sudah. Hati taubah, oleh lantaran hati taubah ini disebabkan kenapa? Lantaran adalah hendak baik pada orang. Anda tahan pada orang. Dia kita bari, masak aja gitu. Witan kita bari ya Pak. Makai kayu, batu lawang apa nih? Lawang paring ingat benar. Bila terlalu kencang menyuap berharap mohon. Wah ini tinggal mengetek aja. Masih ada sahabat dalam majelis jalan. Masih ada tanya lalu. Kita dengar orang yang mengaji dia berumah ada lagi sudah. Ada lagi sahabat kampung sudah. Nah kan ada lagi. Hati aja. Apalagi acara maulid segala macam tak isi di hari-hari halaman maghrib bisa segala macam ada lagi hampir punah. Nang mana kita disibukkan oleh permainan apa permainannya nang asik kita tinggal kita mau main hampir sejam pada terasa tahan aja udah kok 2 jam tahan aja dibuka TV kita tak sebagai mata nonton hayati benar. Namanya bisa terjadi dirinya. Iyalah dia habis sudah terus sabuting pulang sambung pulang sambung puting kurang ada lawas tak malam. Saatnya apa bisa kata bisa lagi kita. Bahari acara-acara TV ini, amun kita nak menonton kemos bahari ulun yang benar kalau punya bang. Mungkin hari Minggu ya lah, pemula 30 orang ini jatahnya nang lain. Dan oleh kenapa hati sebutin aja ada nang lain, ada kita ini banyak hati ke dunia tadi. Lalu hendak terus nangkai orang. Gara-gara hendak terus nangkai orang, akhirnya kita kada ingat lagi di waktu dapat mencari bulan yang hendak tadi bangkai orang tadi. Cuma kita kada ingat hendak nang kaya orang tuh nang kaya apa orangnya? Nang dilihat nang kaya orang nang berisi urusan dunia aja. Maka urusan dunia kena akhirnya menyibukkan dengan keadaannya nang timbul adalah penyesalan nang ada dapat kesudahan bagi orang tersebut yang minang kita hati akan makanya dipadahkan nih ujian Nabi nampak kita orang kemina disibukkan dengan urusan dunia sehingga jauh daripada agama ini kita takut akan. Lalu ujar Rasulullah lagi menyambungkan wa yasalulahu umurat dunyahu. Kemudian si syaitan ini tadina bahkan memudahkan bagi orang itu akan urusan-urusan dunianya dinyamaninya. Ini udah urusan dunia lancar. Ada syaitan mau gini mana? Urusan agama tak lain. Lalu ujar syaitan mengucap yaqulullahu ghafurur rahim. Bila mana seseorang yang nak bertobat ingat dengan Allah, tak ingat nih. Nampak ujar syaitan memanahkan. Lalu ujar syaitan memanahkan Allah tu Maha Pengampun, Maha Penyayang, Dia walai. Santai aja, ini mombong. Besok belum tahu lagi apa terjadi kita. Oleh merasa nampak Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amun sawab bertobat, jelas. Amun sawab, bakal sawab ya Pak. Nah ini yang terkadang kita lengahnya tadi. Di dalam hati kita terkadang tergeritik nanggunya hati ini nah ini nang syaitan membisiakan hati kita tadi. Misalnya kita jadi di rumah asik mau beli ke rumah, terdengar orang ajar Allahu Akbar. Asikkah kita begawian? Asikkah kita nonton TV? Enak dulu. Apalagi rame. Tahan dulu ya lah. Ojo-ojo kenapa kena? Habis akan iklan dulu. Iklan bawas dia boleh 5 menit bisa ada tak? Tambah-tambahkan. Itu iklan. Tak tunda. Pina rame lagi urusan namanya tunda ujungnya nampak menunda kita di sembahyang. Padahal ingatlah sembahyang itu bila kita menggawinya itu adalah kebahagiaan kita. Baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat itu sudah menjadi jaminannya Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala mengatakan kita
mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan adalah supaya mereka itu mengabdi kepadaku. Nah ini yang kita ingat betul-betul. Jadi Allah menciptakan kita ini kan sekadar biasa bermain-main kita, supaya mengabdi dengan Allah Ta'ala tadi. Makanya kita disuruh bersabar. Mudah-mudahan kita kalau beristiqamah. Ujar sebagian ulama mengatakan al-istiqamatu bi arba'ati asya. Jadi istiqamah itu ada 4 perkara. Istiqamah itu artinya lah berterus-terusan, berkelanjutan. Bila menggawi yang baik, nyatakan istiqamah. Mudah sampai akhir hayat istiqamah. Bila ada baik yang dinyatakan ada istiqamah, jangan. Ini yang baiknya aja. Jadi istiqamah itu ada 4 macam. Yang pertama at-ta'atu fi muqabilatil amri wa taqwa. Jadi yang pertama adalah at-ta'atu wa muqabilati amri. Yang pertama adalah taat dalam menghadapi perintahnya Allah Ta'ala. Taat dalam perintahnya Allah Ta'ala artinya apa? Kita ini menggawi sembahyang ini dengan secara ikhlas. Ikhlas adanya sebab yang lain. Menggawi sembahyang ini maharap oleh lantaran kewajiban kita. Ada lantaran mintuha, ada lantaran daripada widan, ada lantaran bini, ada lantaran anak, ada. Tapi lantaran menunaikan keikhlasan, ikhlas. Bagaimana ikhlas kita bujur ini hati kita. Ada oleh lantaran sesuatu yang lain. Kemudian yang kedua, wa muqabilatin nahyi. Yang kedua adalah takwa, yaitu takut kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi daripada larangannya. Takutan kita. Tanda ulang takutan namanya artinya berarti disuruh bertaubat. Itu tandanya kita takutan bertaubat, meminta ampun. Orang yang menjadi jaminan surganya Allah pun, Rasulullah pun setiap hari meminta ampun kepada Allah. Bisa 70 kali, terkadang bisa sampai 100 kali dalam sehari. Itu paling minim untuk menjadi jaminan. Makanya dikala kita campurin segala macam dunia, jangan tertinggal kita meminta ampun bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Sebab kita ada tahu esok pagi bangun hari kita tahu berapa banyak orang yang ketika merebahkan kepalanya, kemudian di esok harinya sudah kaku, karena dia bergerak apapun, karena dia daya upaya ini apa habis umur. Nah kita bertobat dulu. Kemudian yang taubat itu tadi kalau memberi keuntungan kita kena artinya dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian ketiga berikutnya adalah wasyukru fi muqabilatin nikmat, yaitu syukur dalam menghadapi kenikmatan. Nah, bersyukur menghadapi kenikmatan ini kan terkadang orang bilanya terlalu asik, maka syukurnya itu bisa berubah menjadi bala. Kayak bahwa syukuri dia nikmat itu tadi. Bila nikmat yang Allah berikan dengan kita, tak banyak kita bawa kesan berbuat taat kepada Allah, makanya syukur kita dengan Allah Ta'ala. Tetapi ketika nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak banyak kesan maksiat, berarti kita ada syukur. Makanya pada kan kullu nikmatin la tuqaribu ilallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang Allah berikan kesan hambanya, namun nikmat tadi kalau mendekatkan dirinya kepada Allah, maka itu nantinya akan menjadi bala bagi kita. Jadi nang dapat nikmat ini jadi bala kesannya. Kadang membawakan suatu kebaikan kesannya. Yang ini yang kita takutkan jangan sampai terjadi kepada diri kita. Kemudian yang keempat, wasyabru fi muqabilatil musibah, yakni sabar dalam menghadapi suatu musibah. Karena musibah itu yang namanya manusia hidup di permukaan bumi ini kada mendapatkan musibah.
Musibah banyak macamnya ya. Asal jangan sampai kita musibah, artinya apa? Musibah kada kawa hati dalam suatu kebaikan. Ini musibah bujur-bujur. Musibah kada kawa tulak masjid. Musibah kada kawa sembahyang. Musibah ganal dan hati-hati lain. Bahkan apa ini menyelamatkan dengan diri kita. Bila mana ini kita kada menggawi, jauh kita, maka merugi bujur kita. Ini musibah yang besar bujur-bujur. Amun kayak musibah kita kada duit segala macam itu biasa sudah. Ya nah. Nang gaya ini kita nih kurangnya rajin ke masjid asalnya. Rajin ke masjid, rajin ke majelis ilmu. Soalnya nampak taubah haluan. Nang tadi rajin ke masjid, kadang lagi ke masjid. Nang tadi rajin ke masjid, bukan mau lagi. Bahkan bisa jadinya bisa meminum minuman. Nah ini kita takut akan menantang. Musibah lah, musibah bahasa dirinya tadi. Nah, jadi nang sakala sebele, maka kita bersabar supaya jangan merusak dengan diri kita tadi. Dan musibah ada perlu kita kisahkan dengan orang lain, sebab pada diri insan kada dari manusia nang kada terkena terkecuali itu adalah ujian Allah berikan dengan kita. Bila mana kita kawal menahan dengan musibah tersebut, otomatis adalah kedudukan seseorang itu mungkin bisa diangkat kedudukannya oleh Allah Ta'ala dengan memuliakannya. Tetapi bila mana dia tidak sanggup menghadapi daripada musibah tersebut, bisa jadi menurunkan daripada derajatnya seseorang. Marilah kita berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan selama Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita masih nikmatnya. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan semuanya memberikan suatu keberkahan kepada diri kita semua, sehingga nantinya menyelamatkan baik diri kita min umur dunia wal akhirah. Mungkin ini yang dapat aku sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat untuk semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد.